Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 8 yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Karena ini merupakan Jumat pekan pertama di bulan September, maka pelajaran yang Pak Eko ajarkan pada hari ini adalah PKM. Tema kita adalah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila itu paling tidak memiliki 3 fungsi. Yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai dasar bagi penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara itu umumnya kita sebut sebagai pemerintah. Nah, dalam proses menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara, maka pemerintah kita itu wajib menggunakan Pancasila sebagai dasar. Misal, orang-orang yang bertugas secara personal tidak boleh menampilkan kepribadian, menunjukkan moral yang bertentangan dengan Pancasila. Korupsi misalnya, berbuat semena-mena misalnya, dan lain sebagainya. Semua perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tercermin dalam orang-orang yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara. Sekaligus juga keputusan-keputusan yang lahir dari para penyelenggara negara haruslah keputusan yang menggunakan Pancasila sebagai dasar. Selalu menyertakan keadilan di dalamnya, selalu berorientasi pada kemaslahatan bangsa dan negara, tidak membuat keputusan hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi misalnya. Itu merupakan salah satu kegunaan Pancasila sebagai dasar negara bagi penyelenggara negara. Yang kedua juga sebagai sumber hukum. Ini sudah lazim kita ketahui bahwa tidak boleh ada produk hukum, mulai dari tingkat pusat hingga peraturan daerah yang bertentangan dengan Pancasila. Sila apapun itu tidak boleh bertentangan. Jadi tidak ada satu produk hukum pun yang kemudian misalnya bertujuan untuk memecah belah bangsa, karena jelas bertentangan dengan sila persatuan Indonesia. Kemudian Pancasila juga dijadikan sebagai dasar dalam pengaturan sistem pemerintahan. Jadi kalau yang pertama tadi kita membahas tentang kegunaan Pancasila sebagai dasar untuk penyelenggara negara, yang bagian ini merupakan fungsi Pancasila untuk mengatur sistemnya. Sistem, sesuatu yang bergerak secara berurutan dari satu bagian kecil ke bagian lain yang lebih besar. Jadi penataan sistem pemerintahan, birokrasinya itu harus juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bagaimana kewenangan pusat dan daerah, bagaimana mengatur fungsi-fungsi jabatan yang ada di departemen-departemen, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh misalnya ada satu departemen dengan fungsi tertentu yang mengurusi tugas dari departemen lain yang fungsinya berbeda. Jadi semua itu harus diatur dan disesuaikan dengan dasar negara yang kita miliki ya. Kita harus mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak boleh ada kepentingan satu departemen yang dikalahkan hanya karena dia mendapatkan intervensi dari departemen yang lain. Misalnya ada bencana, lalu departemen sosial dan departemen kesehatan bertengkar siapa yang lebih berhak untuk menangani bencana itu. Nggak boleh. Harus ada sistem yang menjamin bahwa setiap sistem yang berlaku bagi masing-masing departemen itu tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan dan kehebatan masing-masing departemen itu saja. Itu salah satu contohnya ya. Nah, berikutnya kita akan lihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada bagian ini kita akan melihat fungsi Pancasila, makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi fungsi ini melekat pada kita sebagai warga negaranya, bukan melekat pada negara, bukan melekat pada pemerintahan, tapi melekat kepada kita sebagai warga negara. Contohnya diantaranya kita bersikap toleran antar umat beragama. Kalau kita bicara sila pertama, kita cinta tanah air dan bangsa, kita selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Kita bersikap adil terhadap sesama. Jadi maksudnya selain juga mewarnai penyelenggaraan negara, proses pengambilan
keputusan hukum, pembentukan sistem pemerintahan, Pancasila juga mewarnai kehidupan bangsa dan negara, bahkan ke lingkup yang paling pribadi, lingkup yang paling personal. Sikap kita, perilaku kita sebagai pribadi warga negara juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, beberapa ciri atau karakter yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, kita tahu bahwa ada 5 sila Pancasila. Masing-masing sila itu memiliki karakternya masing-masing. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan sifat keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan isinya. Jadi, ciri karakter sila pertama ini akan mewarnai baik bangsa kita sebagai satu masyarakat ataupun negara kita sebagai bentuk pemerintahan ya. Jadi baik itu negaranya dan bangsanya tidak akan terlepas dari karakter yang terkandung di sila pertama. Semuanya yakin akan keberadaan Tuhan sebagai pengatur alam semesta. Berikutnya juga berlaku untuk sila-sila yang lain, seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama. Jadi dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, karakter sila kedua ini membuat kehidupan berbangsa dan negara itu menempatkan semua orang dalam fungsi dan kedudukan yang setara ya, dalam porsinya masing-masing tentunya. Jadi tidak dibedakan berdasarkan sukunya, agamanya, tidak. Tapi kalaupun ada pembedaan, itu murni dilihat dari fungsi dari keberadaan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya fungsi menteri dengan fungsi RT beda. Tapi kenyataan bahwa mereka itu punya hak yang sama dalam kedudukannya di muka hukum tidak boleh diingkari. Namun dalam fungsi mereka sehari-hari dalam menjalankan pekerjaan pasti berbeda. Sila kedua mengajarkan kita menempatkan manusia itu setara, tidak membedakan berdasarkan ciri-ciri fisik, suku, ras, dan antar golongan. Tapi realistis melihat fungsi mereka dalam kegunaannya di masyarakat. Ya, ada guru, ada dokter, berbeda fungsinya, tapi kedudukan mereka sama sebagai warga negara yang punya hak dan kewajiban yang setara. Secara politik, secara hukum, haknya setara. Hanya saja fungsi mereka ketika berperan dalam masyarakat itu memang berbeda-beda. Bisa kalian cermati hal itu di sila-sila yang lain. Ada ciri dan karakter yang melekat dalam setiap sila Pancasila yang pastinya akan diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya di bagian yang lain, kalian bisa menemukan, Pak Eko cantumkan di situ ya, butir-butir Pancasila. Ini merupakan bagian yang jarang diketahui ya oleh pelajar, bahwa ternyata Pancasila itu selain ada silanya yang berjumlah 5 juga memiliki butir-butir. Jadi kalian harus menyimak baik-baik butir-butir yang terkandung dalam setiap sila ya, dari sila pertama dan sila kelima. Sudah Pak Eko tuliskan secara lengkap di PowerPoint-nya. Tugas kalian itu adalah mempelajari dengan baik butir-butir yang terkandung dalam setiap sila. Setiap butir itu menjabarkan mengenai bagaimana sila tersebut dapat diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa membaca di butir-butir yang terkandung dalam setiap silanya. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertamanya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita lihat kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertamanya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kalian lanjutkan baca baik-baik materinya sehingga bisa memahami setiap butir yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, itu penjelasan singkat dari Pak Eko. Pak Eko akhiri, tidak usah terlalu panjang, nanti bisa kalian pelajari di materi yang Pak Eko sertakan di folder psikologinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.